Shalom, selamat bertemu Bapak sekalian dalam pelajaran sekolah minggu Dewa Satria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita awali pelajaran kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini Tuhan persekutukan kami di dalam kelas Sekolah Minggu Dewa Satria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Meskipun kami terpisah-pisah tempat, tetapi kami bersatu hati untuk dapat mempelajari firman-Mu, sehingga kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa dan iman kami semakin bertumbuh. Berkati kami ya Tuhan selama pelajaran ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, sekarang kita sudah sampai kepada pelajaran 12 triwulan 4 tahun 2021. Pelajaran ini diberi judul Sambutan Istimewa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa kita semua mengetahui cerita orang Majus yang mencari dan menyambut Tuhan Yesus, dan sebaliknya Herodes yang menolak Yesus serta ahli Taurat yang menyelidiki nubuatan namun tidak menyambutnya. Yang kedua, kita semua terinspirasi sikap orang Majus yang mencari dan menyambut Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita semua merencanakan tindakan praktis dalam rangka menyambut kehadiran atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Perikop yang dipakai sebagai dasar pelajaran kita hari ini adalah Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 di bawah judul Orang-orang Majus dari Timur. Bapak sekalian, bulan Desember adalah bulan Natal. Sudah banyak komunitas Kristen yang merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dalam perayaan Natal tersebut, tokoh sentralnya adalah Yesus Kristus. Sebab perayaan Natal adalah untuk memperingati kelahirannya ke dunia. Perayaan Natal akan menjadi berarti jika Yesus hadir di dalam hati orang-orang yang merayakannya. Tanpa kehadiran Yesus, peringatan Natal adalah kesia-siaan belaka. Dalam kisah kelahiran Yesus ada peristiwa yang menarik, yaitu kehadiran orang Majus yang menyambut kelahiran Yesus secara istimewa. Apa yang dilakukan oleh orang Majus itu berbeda dengan yang dilakukan para imam dan Herodes. Hal itulah yang menjadi fokus pelajaran kita kali ini, pelajaran 12. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya tanggal 25 Desember bukanlah hari dan tanggal kelahiran Yesus yang benar. Alkitab hanya mencatat fakta bahwa kelahiran Yesus itu terjadi, tetapi tidak pernah menyebut hari dan tanggal kelahirannya. Namun Natal bukan untuk merayakan tanggal, bulan, dan tahun tertentu, karena perayaan Natal bukanlah perayaan hari ulang tahun. Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus perlu dirayakan karena kelahirannya adalah sama dengan kedatangan Sang Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia. Dirayakan sebagai ucapan syukur dan sukacita karena begitu besar kasih Allah bagi umat manusia. Bapak bisa melihat bagaimana kasih Allah ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya kira hampir semua dari kita hafal mengenai ayat ini. Oleh karena itu, perayaan Natal yang sesungguhnya adalah menyambut Yesus, Sang Juru Selamat, secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bapak sekalian,
Bagian yang kedua, kita akan lihat bahwa di dalam perikop pelajaran tadi disebutkan tentang Herodes dan para ahli Taurat. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari mereka. Pertama, Herodes adalah seorang raja yang memiliki sifat senang mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya. Dia merasa gundah gulana, merasa terganggu dengan adanya berita lahirnya raja baru. Kemudian ia menyuruh penyelidiki di tempat kelahirannya yang katanya dia akan datang dan menyembahnya. Yang tentu saja sebenarnya adalah tidak demikian. Kita tahu ceritanya bahwa dia akan membunuh bayi yang disebut sebagai calon raja itu. Pada masa sekarang ini, adakah orang-orang yang seperti Herodes? Di samping itu, para ahli Taurat adalah tokoh tingkat ulama yang mahir dan paham betul mengenai soal-soal kitab suci. Dalam ayat 5 dan 6 disebutkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti di mana Yesus dilahirkan. Tetapi mereka tidak mencari dan menyambut bayi Yesus yang baru lahir itu. Dia tidak merespon kedatangan Yesus yang dikatakan sebagai, maksudnya dikatakan di dalam Alkitab mereka, Alkitab orang-orang Yahudi, Taurat, yang mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Dia tidak meresponi kejadian itu. Pada masa sekarang, orang-orang yang seperti ahli Taurat itu adalah mereka yang sudah mengetahui firman Tuhan, tetapi tidak mau taat melakukannya. Mereka tahu mengenai Yesus, tetapi tidak mau percaya kepadanya. Bagi orang-orang seperti Herodes, seperti para ahli Taurat itu, Natal adalah kesia-siaan. Bagi mereka, Kristus adalah bau yang mematikan. Bapak-bapak bisa melihat di 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Bapak sekalian, Natal merupakan ungkapan rasa syukur atas begitu besarnya kasih Allah bagi umat manusia. Kita tahu perayaan Natal dapat dirayakan secara megah ataupun secara sederhana. Mengapa disebut Natal adalah istimewa? Yang membuat Natal istimewa bukan besar kecilnya acara, bukan megah sederhananya acara. Tetapi yang membuat Natal istimewa adalah kesadaran orang-orang, kesadaran kita menyambut kehadiran Yesus di tempat sunyi sekalipun. Natal bisa menjadi istimewa karena kesadaran akan kehadiran Yesus itu di dalam diri masing-masing, di dalam hati masing-masing. Nah, dalam perikop kita ini kita dapat melihat bagaimana sambutan istimewa orang-orang Majus yang mencari Yesus dan akhirnya menyembahnya. Kita sudah tahu ceritanya di dalam perikop yang kita baca tadi. Dalam ayat 1 kita melihat bahwa berita Natal tidak saja untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi orang asing dari timur. Artinya kita bisa menganggap bahwa berita kelahiran ini bisa untuk siapa saja, untuk semua bangsa. Dalam ayat 2 menunjukkan bahwa Allah menggunakan cara untuk menarik perhatian orang untuk datang kepada Yesus. Kita tahu perjalanannya orang Majus ini melakukan perjalanan yang panjang dari tempat tinggalnya mencari Yesus ini melalui petunjuk adanya bintang yang bersinar di angkasa. Ayat 9 sampai dengan 10 menggambarkan bahwa Allah akan memberikan sukacita hanya kepada orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Bapak-bapak sekalian, di dalam
kehidupan orang-orang Kristen. Memberikan hidup atau mau datang kepada Yesus itu adalah suatu prasyarat yang harus dilakukan supaya kita mendapatkan sukacita yang datangnya hanya dari Tuhan. Kemudian di ayat 11 memberitahukan kepada kita arti menyembah adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Menyembah adalah sama dengan mempersembahkan hidup dan apapun yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu ceritanya, setelah perjalanan jauh, dia akhirnya menemukan bayi Yesus dan akhirnya menyembah dia, bersujud di hadapan Yesus, bayi Yesus, dan mempersembahkan kemenyan emas dan mur yang pada saat itu dianggap sebagai barang-barang yang luar biasa berharga yang dimiliki oleh orang-orang Majus itu dan dipersembahkan kepada Yesus. Menyembah artinya mempersembahkan hidup dan apapun yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan. Bapak sekalian, itu pelajaran yang dapat kita tarik dari perikop yang sudah kita baca bersama, yaitu Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sebagai penutup, Natal yang istimewa adalah menyambut dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya menyambut adalah mencari Yesus, menemukannya, dan mengundangnya menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Sehingga itu adalah manifestasi dari percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus menyembahnya. Kita orang-orang Kristen menyembah Tuhan Yesus Kristus, dan orang yang menyembahnya mempersembahkan apa yang dimilikinya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki rasa selalu diberkati, mempersembahkan apapun yang kita miliki kepada Tuhan tidak harus menjadi kelebihan atau berlebih dahulu baru mempersembahkan, tetapi menyerahkan hidup kepada Tuhan itu adalah mempersembahkan hidup, dan di dalamnya termasuk kita untuk mempersembahkan apapun yang kita miliki. Tidak tentu harus berupa harta benda, tetapi yang sangat penting adalah mempersembahkan talenta, mempersembahkan keinginan kita supaya kita selalu ada di dalam jalan Tuhan, dan pada ujungnya kita akan menjadi murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang memiliki sifat seperti sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu sekalian, sebagai penutupnya dan sebagai penerapan ada beberapa poin yang perlu kita renungkan dan mungkin kita diskusikan di dalam WA group kita. Yang pertama, pada masa Natal sekarang ini, apa yang akan dapat Bapak-Bapak berikan sebagai kesungguhan menyambut Yesus? Bapak-Bapak bisa menjelaskan, menguraikan di dalam WA group kita. Yang kedua, orang Majus memberitahukan tentang Yesus kepada Herodes dan para imam. Pada masa Natal sekarang ini, apakah Bapak-Bapak mempunyai rencana kepada siapa Bapak-Bapak akan berbagi sukacita Natal ini? Adakah saudara, famili, tetangga, atau orang-orang di sekitar yang pantas atau bukan pantas, yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan kita sharingkan sukacita yang kita miliki karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus?
Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga pelajaran kali ini memberikan inspirasi kepada kita, seperti agar kita mampu menerapkan apa yang saya ungkapkan di dalam penerapan pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila kami sudah selesai melakukan diskusi belajar bersama tentang kehendak Tuhan melalui Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Berkati kami untuk kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah memang Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai bertemu di kesempatan pelajaran berikutnya Bapak sekalian. Shalom. Tuhan memberkati.